Selamat pagi semuanya, saya Florencia dari NRP E121700033. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai analisa media pameran instalasi offline yang dilakukan oleh Thinking Room berkolaborasi dengan MLD Spot. Oke, untuk bagian yang pertamanya yaitu ada background-nya. MLD Spot meminta dan berkolaborasi juga dengan Thinking Room untuk membuat sebuah instalasi yang nantinya akan berlokasi di Java Jazz Festival 2020 dengan tema besar Art and Sound Experience. Thinking Room dalam kali ini dibebaskan oleh MLD Spot untuk membuat sebuah instalasi yang interaktif dan juga sesuai dengan target yang akan nanti datang ke Java Jazz Festival 2020. Nah, di sini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Thinking Room karena di sini MLD Spot hanya menggunakan tema besar saja. Mereka sangat-sangat membebaskan dari Thinking Room sendiri untuk bereksplorasi bagaimana Thinking Room memproses art and sound experience yang cocok untuk pengunjung yang ada datang ke Java Jazz Festival 2020. Nah, tahap pertamanya yaitu tentu saja adalah research. Harus dipastikan dulu yaitu targetnya siapa. Dan dalam kasus kali ini tidak ada target audience yang benar-benar terpacu atau kayak terfokus pada satu jenis target, tapi ada target market besar yaitu anak muda yang berumur 20-30 tahun yang datang ke acara Java Jazz Festival. Nah, kemudian di sini juga akhirnya Thinking Room ingin memberikan experience yang dekat dengan anak muda atau tepatnya adalah orang Indonesia sendiri. Nah, kalau diingat sendiri sesuatu yang dekat, sesuatu yang saat ini memang sedang booming adalah sesuatu yang lokal. Nah, di kali ini lokal yang diangkat oleh Thinking Room adalah mengenai vernakular Indonesia sendiri. Karena vernakular ini pasti kayak sesuatu yang orang-orang temui di pinggir jalan, di mana-mana. Terutama adalah vernakular pedagang kaki lima. Yang bisa dilihat dari tipografinya dan juga PKL ataupun makanan yang ada di pinggir jalan ini sangat-sangat gak asing buat semua kalangan. Jadi maupun dari menengah ke atas sampai ke bawah pasti juga pernah melihat ini di pinggir jalan, dan ini vernakular adalah sesuatu yang kayak semuanya bisa relate. Oleh karena itu Thinking Room juga berfokus dan memutuskan untuk mengambil tema besar atau si konsepnya ini yang akan membawakan konsepnya mengenai vernakular gitu. Nah, akhirnya diusunglah Tenda Harmoni. Tenda Harmoni ini adalah judul atau nama dari instalasi yang diusung oleh Thinking Room sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, bahkan dari tipografinya sendiri, mereka mengeksplor dari vernakular huruf kuping. Penyebutannya adalah tipografi kuping, huruf-huruf kuping gitu yang kayak ada, kalau bisa dilihat detail dari tipografinya, dan juga di situ kita bisa melihat ada bebek, ikan, dan juga ayam yang dekat dengan kayak dekat sekali dengan pedagang kaki lima. Di situ juga ada sedia jus manja muda, dan juga ada ayam kecup manis, ayam bakar di madu. Di sini juga mereka menggunakan arahan-arahan yang lebih witty dan fun untuk melihatkan si playfulnya dari konsep vernakular ini sendiri. Nah, kemudian untuk material instalasinya sendiri juga disesuaikan dengan tenda penjual yang ada di pinggir jalan, yang biasanya kita temui, yaitu ada terpal dan juga ada seng, dan juga bahan seperti kayu yang biasanya juga ada atau kita temui di pedagang kaki lima. Dan material yang ada digunakan ini adalah bahan-bahan yang bisa dibilang tidak terlalu mahal, jadi untuk secara cost sendiri dapat ditekan gitu. Dan juga kali ini mereka berkolaborasi dengan Willis Kusuma, arsitek, dan ada Hadi Komara. Nah, biasanya memang agensi pada umumnya akan berkolaborasi dengan bidang lain juga yang mereka memang tidak terlalu fokus. Kalau memang kampanyenya dipegang oleh Thinking Room,
mungkin untuk instalasinya sendiri dalam pembuatannya mereka akan bekerja sama dengan arsitek yang memang sudah lebih paham agar hasilnya juga lebih maksimal gitu. Nah, ini juga ketika penerapan dari key visual yang tadi sudah dilihat ke dalam instalasinya. Di sini juga bisa dilihat ada tenda harmoni, kios kaos, keychain custom, dan juga bisa dilihat tipografi dan juga ada detail-detail khusus yaitu ada botol kecap manis yang ada di salah satu instalasi yang nanti juga saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah, instalasi di sini nggak cuman mereka hanya sekedar ingin membuat sebuah instalasi yang bagus saja dengan konsep pedagang kaki lima, tapi harus ada activation yang akan membuat experience-nya lebih terasa lagi. Nah, kalau art tadi sudah dibahas, sekarang mungkin lebih ke experience dari si sound-nya juga. Ya. Di sini juga ada salah satu activation yang mereka buat adalah koplo silent. Di sini orang-orang dapat menggunakan headset. Nah, nanti di headsetnya itu mereka akan mendengarkan lagu-lagu old Indonesia yang sudah diremix oleh DJ Set Pemuda Sinarmas. Gitu. Jadi mereka di situ juga bisa dengan santainya. Kenapa namanya koplo silent? Mereka juga karena mereka menggunakan headset dan bisa bergoyang sendiri. Nah, salah satu experience ini juga diambil kenapa? Karena memang mengingat si Java Jazz Festival ini berlokasi di Jakarta dan di Jakarta sendiri target anak-anak mudanya memang senang sekali mendengarkan lagu sambil berjoget juga. Jadi salah satu experience ini memang sangat-sangat cocok dan sudah dipaskan juga dengan culture-nya di anak Jakarta, terutama Jakarta Selatan gitu. Dan juga selanjutnya ada Free Ngamen. Jadi di sini Thinking Room juga berkolaborasi dengan salah satu studio di Jakarta, yaitu Sits Motion. Mereka membuat salah satu instalasi yang interaktif dengan menempelkan alat-alat makan, ada mangkuk ayam, sendok, piring rotan, panci yang biasanya kita temukan di pedagang kaki lima itu, dan juga kita bisa bermain-main di sana. Jadi kenapa juga konsep di sini free ngamen? Karena memang kalau misalnya kita pergi makan di pinggir jalan, kita nggak asing dengan suara-suara orang yang ngamen tiba-tiba datang dan juga itu sudah menjadi sesuatu yang kita pasti dengar dan kayak relate banget ketika kita makan di pinggir jalan. Nah, di sini pengunjung bisa berinteraksi dengan menggerak-gerakkan ornamen-ornamen alat-alat makan yang ada di sini gitu. Dan juga ada salah satu activation-nya yaitu custom kaos dan keychain. Jadi pengunjung dapat mengcustom sendiri, menyablon sendiri baju yang mereka ingin gunakan. Jadi mereka juga diperbolehkan untuk memilih gambar-gambar mana nih yang mereka ingin pakai. Dan juga jadi sablonnya ini, bajunya ini ya limited sendiri karena mereka benar-benar sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi orang yang biasanya memang kalau pergi ke tempat konser, utamanya memang mereka senang sekali kalau mereka mendapatkan merchandise. Mereka pasti akan mencari hal yang bisa mereka kayak beli dan juga jadi kenang-kenangan. Jadi Activision ini juga sangat-sangat pas untuk pengunjung yang datang ke Java Jazz Festival gitu. Dan juga memang umumnya waktu di Java Jazz ini atau orang-orang ketika datang ke konser, mereka memang senang sekali membeli kaos ataupun produk-produk merchandise gitu. Nah, terlebih dari semua itu ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya sendiri yaitu ada banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan di instalasi. Bisa dilihat tadi juga ada koplo silent dan juga ada free ngamen. Terus ada juga custom keychain dan custom kaos. Di sana juga mereka disediakan instalasi di beberapa lorong instalasi terdapat foto booth dan bagian-bagian yang estetik yang mereka bisa gunakan, audiens gunakan untuk berfoto, untuk memotret kenang-kenangan. Nah, tapi lebih dari itu ada kekurangannya juga, yaitu di Koplo Silent, tidak semua orang yang datang ke sana menyukai lagu dangdut koplo.
Gak semuanya yang mendengarkan dangdut koplo itu bisa enjoy. Jadi mungkin hanya itu saja sih kekurangannya dari activation yang sudah mereka lakukan. Tapi overall mereka benar-benar Thinking Room sendiri sangat-sangat memanfaatkan potensi yang ada di mana mereka melihat orang lokal, orang anak muda sekarang arahannya adalah produk-produk lokal, sesuatu yang lokal, sesuatu yang Indonesia sekali dan relate dengan anak muda akan membuat mereka lebih enjoy dan mereka kayak lebih menikmati experience itu juga. Nah, potensi itu yang dilihat oleh Thinking Room. Dan juga bisa dilihat tadi di beberapa fotonya terlihat memang instalasinya didatangi oleh anak muda cukup ramai. Berarti ini membuktikan kalau memang activation yang sudah dilakukan oleh Thinking Room cukup berhasil menargetkan si anak muda ini dan mereka juga bisa having fun gitu. Ini kelebihannya sudah saya jelaskan dan juga kesimpulannya dari semua ini. Nah, dalam membuat sebuah pameran instalasi diperlukan riset yang mendalam. Kita tidak bisa hanya memikirkan secara estetik saja, tapi lebih dari itu adalah pesan apa sih yang ingin kita sampaikan dan sebenarnya tujuan dari diadakannya si instalasi ini apa. Nah, kalau dalam contoh kasus ini adalah Thinking Room, mereka juga ingin melihatkan si art and art and music experience. Nah, itu juga dapat terkandung di instalasinya itu. Orang-orang yang pengunjung yang datang ke sana tidak hanya menikmati estetik si vernakular saja, tapi mereka juga dapat mendengar dan mengexperience suara-suara yang biasanya ada di pedagang kaki lima. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita pikirkan juga. Nah, dalam membuat semua itu tentunya diperlukan riset yang mendalam dan juga akan lebih baik kalau kita juga memikirkan secara budget karena kita harus memikirkan bahan-bahan apa yang efisien dan tetap bisa memperlihatkan sesuatu yang baik dan bagus seperti yang tadi dilakukan oleh Thinking Room. Mereka tidak hanya bagus saja tapi juga secara bahan bisa dibilang cukup ekonomis, tidak terlalu mahal karena bahan-bahan yang digunakan untuk instalasinya bukan sesuatu yang mahal sekali atau jarang dipakai materialnya gitu. Oke, nah sekian dan terima kasih. Ini adalah presentasi saya mengenai analisa media instalasi offline. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Selamat pagi.